Itu Al-Qur'annya itu hasil dari imajinasi, hasil pertapa dari gua ya. Merasa terima wahyu dari Jibril disampaikan kepada orang-orang lain. Tidak akurat, tidak benar, hoax semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Tuhan pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi, bukan Tuhan yang dibunuh oleh manusia. Oke, Anda mengatakan kalimat ini karena kebencian Anda terhadap Islam atau karena Anda tidak tahu membaca kitab suci Al-Quran? Jawab. Ya kan itu faktanya seperti itu ya kan. Ada orang yang ngaku nabi, berdiam dalam goa, ya tahu tujuannya untuk apa, siapa yang suruh dia masuk ke dalam, tiba-tiba keluar-keluar, merasa dirinya mendapat wahyu, perintah. Bukankah itu kronologisnya seperti itu? Bahkan orang yang menyuruh dia juga, oknumnya, dia sendiri saat itu tidak tahu apakah itu malaikat atau setan. Ya, jadi bukan soal kebencian, kan itu faktanya, kronologisnya seperti itu. Wahyu mana aja yang diterima oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Gua Hira? Al-Quran itu kan 30 juz, diwahyukan 22 tahun lamanya. Nah, wahyu yang mana saja yang diterima di dalam gua? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab ya. Nah, kemudian saya juga ingin bertanya sama Anda. Paulus menuliskan surat-suratnya sebanyak itu diterima dari siapa? Dari Yesus langsung kah atau melalui perantara? Silakan. Oh, jadi Muhammad itu satu-satunya sumber ya, nggak ada orang lain selain dia. Jadi nggak ada bisa perbandingan antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Analoginya kalau logikanya kalau satu orang yang cuma sumber, gimana bisa dipercaya itu sumber 100% benar atau tidak? Ya, kalau dia ngalor ngidul kemana-mana juga nggak ada perbandingannya dengan penulis yang lain. Dia sendiri yang ngaku-ngaku kan. Nah, dia sendiri juga nggak tahu itu siapa oknum yang memberi dia perintah wahyu itu. Kalau itu malaikat Jibril, kenapa dia sampai ketakutan begitu luar biasa, seperti kelihatan sedang melihat hantu? Bukankah itu suatu kejanggalan gitu? Malaikat dari Tuhan disuruh menyampaikan sesuatu, tapi orang yang menerimanya ketakutan luar biasa, ya, suatu keanehan gitu ya. Oh ya, Anda tadi kata bilang wahyu yang mana aja. Kok jadi aneh, wahyu yang mana aja? Berarti Al-Quran itu bukan wahyu Allah langsung ya, wahyu Jibril langsung ya, ketertujukan kepada Muhammad. Apa dia mewahyukan lain kepada oknum lain selain Muhammad? Hah? Kok wahyu yang mana aja? Kalau memang ada wahyu lain selain yang diberikan kepada Muhammad, siapa orang yang menerima itu dan di mana? Kalau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketakutan ketika dia didatangi sosok malaikat, wajar Pak. Satu, dia manusia biasa. Kedua, yang mendatanginya ini adalah makhluk dimensi lain, malaikat lagi. Ya kan? Nah, yang tidak rasional itu sosok sembahan Anda, katanya Tuhan, tapi kok ketakutan sampai ketika dia datang malaikat, sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Manusia setakut apapun, puncaknya tidak ada yang keringatnya seperti titik darah. Lah Tuhan Bapak, gimana toh? Katanya Tuhan, kok ketakutan pada malaikat? Nah, itu poin yang harus Anda pikirkan. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu adalah satu-satunya sumber Al-Quran, maka kemudian isinya tidak ada pertentangan. Masa pewahyuannya 22 tahun kurang lebih. Nah sekarang, kitab Anda itu antara satu pengarang dengan pengarang yang lain itu tabrak-tabrakan. Contoh misalnya, di dalam Lukas, Yesus diceritakan lahir di Nazaret. Kalau di Matius lain lagi, diceritakan lahirnya di Bethlehem. Mana yang benar? Coba, bingung kan Anda? Kalau Anda menggunakan akal menelaah kitab Anda bingung. Tapi kan yang Anda jadikan alat untuk
menerima kitab Anda kan percaya. Yang penting yakin aja. Benar atau tidaknya EGP. Itu kan konsep yang ada di dalam kitab Anda. Di dalam iman Anda. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Anda. Paulus itu menulis itu menerima karyanya itu dari mana? Yesus yang menyampaikan langsung ke dia atau hanya melalui perantaraan orang lain? Silakan. Nah, itulah celakanya kalau Anda menjadi umat terjemah. Anda tidak memahami apa itu wahyu. Tetapi di kitab Anda banyak kata wahyu. Bahkan kitab Anda ada yang disebut wahyu. Karena kata wahyu itu memang sumbernya hanya dari Al-Quran. Wahyu itu bahasa Quran. Kemudian dicomot, diambil, dimasukkan ke dalam gospel. Akhirnya Anda bingung ketika saya tanya, wahyu mana aja? Wahyu itu kalam, Pak. Jangan-jangan Anda ngerti kalam lagi nih. Kalam itu bahasa Quran. Diambil lagi ke dalam kitab gospel. Jadi kebingungan demi kebingungan yang dilahirkan oleh iman Anda karena kitab Anda itu memang tidak punya dasar kuat bahwa itu adalah pewahyuan dari Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi wahyu yang saya tanya itu adalah firman Tuhan. Saya tanya kepada Anda, firman Tuhan yang mana saja yang Rasulullah Muhammad SAW itu terima di dalam goa? Tunjukkan kepada saya. Ya. Karena Al-Quran itu diwahyukan 22 tahun kurang lebih. Pahami itu. Nah, sekarang tulisan Paulus itu, Paulus tuliskan itu berdasarkan atas penyampaian Yesus langsung ke dia, atau itu hanya karangan? Silakan. Jangan lupa subscribe Bukan Iman itu Yakin yang saya Channel. tanyakan ya, Jul. Karena itu pesan wahyu itu kan khusus untuk Muhammad aja ya kan. Apakah ada orang lain lagi selain Muhammad yang diwahyukan oleh Jibril ya kan? Jibril atau siapalah itu. Apakah ada selain Muhammad? Atau sahabatnya atau siapanya kek? Ya. Karena kalau cuma satu orang sumbernya, bagaimana mungkin bisa dipastikan itu akurat bahwa apa yang dikatakannya itu benar-benar kebenaran yang sesungguhnya? Oke. Al-Quranul Karim itu diwahyukan hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan sendiri aja tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu kemudian menundukkan Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah. Apalagi kalau banyak orang. Hanya sendiri loh. Sedangkan kitab Anda katanya banyak saksi. Tapi saksi palsu semua. Tidak ada satupun saksi penulisan kitab Anda itu yang pernah berjumpa dengan Yesus. Contoh yang saya terangkan tadi tentang kelahiran Yesus. Pengarang yang satu mengatakan lahirnya di Nazaret, yang satu mengatakan lahirnya di Bethlehem. Yang benar yang mana? Justru kalau banyak saksi dan saksinya itu palsu semua, itu jadinya kacau balau. Kalau Rasulullah Muhammad SAW sendiri menerima wahyu, mampu memperandakan kitab-kitab terdahulu, mampu membuktikan kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah, mampu membuktikan apa yang ditemukan oleh ilmuwan terkait dengan ilmu pengetahuan 1400 tahun yang silam. Ya, kebenaran Allah yang mana lagi yang sampean dustakan? Al-Quran sudah mengurai itu. Sekarang saya tanya kepada Anda, jangan Anda pura-pura pikun ketika mendengarkan pertanyaan. Paulus itu menulis surat berdasarkan pewahyuan dari Yesus kah? Atau ngarang bebas? Silakan. Jadi saya katakan kepada saudara Jeffrey, Al-Quranul Karim itu memang diwahyukan hanya kepada Rasul Muhammad SAW. Dan ajarannya mencakup semua aspek dalam kehidupan manusia. Sedangkan kitab Anda tentang kelahiran Yesus saja, ya, acak adut satu pengarang dengan pengarang yang lain. Apalagi kalau mencoba kita buka, ya, gimana ceritanya Paulus menulis dari surat ke surat. Itu dasar tulisannya pewahyuan atau hasil jiplakan atau hasil penelitian atau hanya karangan biasa. Saya kira begitu ya. Jadi saudara Jeffrey perbanyak lagi belajar kalau mau berdialog. Makasih.